Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dasrul Amri SPD, mengajar di SMA Negeri 2 Bengkalis. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Baiklah anak-anak Bapak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bengkalis, untuk materi hari ini Bapak akan membahas tentang permainan bola kecil, yakni permainan tenis meja. Yang pertama, kita akan menganalisis keterampilan gerak permainan tenis meja. Ini permainan tenis meja adalah suatu aktivitas permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan atau meja. Permainan ini berlaku untuk putra maupun putri dengan bentuk tunggal atau single, dan ganda atau double, dan ganda campuran atau mixed double. Permainan tenis meja atau yang lebih dikenal dengan istilah lain yaitu pingpong merupakan olahraga unik dan bersifat rekreatif. Oleh karena itu, permainan ini sangat digemari oleh segala usia. Mengingat keunikan permainan tersebut, maka untuk penguasaannya perlu pengamatan, kelincahan, dan refleks yang baik dari setiap pemain. Permainan tenis meja memerlukan keterampilan agar dapat bermain dengan baik. Keterampilan tersebut antara lain adalah pegangan bat dan pukulan. Mari kita simak, yaitu keterampilan gerak memegang bat atau pemukul. Pegangan bat itu pada permainan tenis meja, pegangan bat terdiri atas pegangan tangkai pena atau pen holder grip dan pegangan jabat tangan atau second hand grip. Pegangan tangkai pena atau pen hold grip ini digunakan oleh pemain tipe menyerang, dan pukulan forehand drive merupakan basis atau satu-satunya selama dalam pertandingan. Yang perlu kita perhatikan ini kesalahan yang sering terjadi ketika memegang bat dalam tenis meja, yaitu sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas atau tidak sesuai dengan peruntukannya, kaki atau badan itu kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerakan lanjut. Ini yang harus dihindari untuk kesalahannya. Ini contoh pegangan tangkai pena depan dan belakang. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya, pegangan jabat tangan atau shake hand grip. Pegangan ini menyerupai orang jabat tangan. Di sini pun timbul berbagai variasi. Misalnya, ada yang jari telunjuknya lurus dan ada juga yang bengkok. Sedangkan ketiga jari tangan lainnya melingkar pada bagian tangkai. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi ketika memegang bat dalam tenis meja adalah sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas atau tidak sesuai dengan peruntukannya, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjutan. Ini contoh atau gambar dari pegangan jabat tangan. Ini contoh dari depan dan belakang. Yang berikutnya, analisis keterampilan gerak pukulan servis. Ya, pukulan servis adalah pukulan serangan pertama untuk memulai permainan. Jenis pukulan servis terdiri dari yang pertama, forehand service. Forehand service dapat dilakukan melalui gerakan sebagai berikut. Yang pertama, pemain dalam posisi siap, kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk lebih kurang 45 derajat. Badan sedikit condong ke depan, tangan kiri memegang bola dengan telapak tangan terbuka dan tangan kanan memegang bat yang siap untuk memukul dengan permukaan bat mengarah ke depan. Yang berikutnya, dengan bahu menghadap ke arah sasaran, lambungkan bola sedikit ke atas di depan badan. Pada saat bola turun dari titik tertinggi lambung, ayunkan bat ke depan lurus dengan permukaan bat mengarah ke depan. Bola dipukul dengan cara memukul ke dalam dengan bat. Inilah gerakan pukulan forehand service. Ini contoh pukulan forehand service, contoh gambarnya. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pukulan forehand service ini dalam tenis meja, sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas, tidak sesuai dengan peruntukannya, lambungkan bola tidak pas, pukulan bat ke bola tidak pas, kaki badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjutan. Yang berikutnya, backhand service. Dilakukan dengan posisi bat dari samping kiri lapangan, punggung tangan menghadap ke meja dengan gerakan sebagai berikut. Yang A, permulaan ini diawali dari sikap melangkah menyamping. Dengan kaki kanan agak ke depan, berat badan kaki kanan
Badan agak condong ke depan, tangan yang memegang bed menyilang di samping badan. Siku ditekuk, punggung lengan bagian luar mengarah ke depan. Tangan kanan memegang bola di depan atas dada. Yang berikutnya, bola dipukul ke depan menggunakan punggung bed dengan dorongan ke depan hingga bola memantul dan menyeberangi net. Yang berikutnya, gerakan lanjut follow track sangat diperlukan agar siap untuk melakukan pukulan berikutnya. Ini contoh gambar untuk backhand service. Ini kesalahan yang sering terjadi, sama halnya seperti forehand service tadi. Ini backhand service yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, analisis keterampilan gerak pukulan forehand. Pukulan forehand tenis meja sangat penting. Oleh karena itu, para pemain harus bisa menguasai cara melakukan pukulan forehand tenis meja dengan baik dan berbagai variasi agar dapat mengatur serangan. Sikap dan cara yang benar dalam memukul forehand tenis meja adalah posisi siap, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, pandangan ke arah datangnya bola, bed di depan samping badan, persentuhan terjadi di depan badan sebelah kanan. Sasaran adalah meja daerah belakang silang. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya, analisis gerak pukulan backhand. Pada prinsipnya, pukulan forehand hampir sama dengan backhand. Perbedaannya pada posisi kaki pada pukulan forehand. Kaki sebelah kiri berada sedikit di depan, sedangkan pada pukulan backhand kaki kanan berada sedikit di sebelah depan. Pukulan backhand tenis meja sangat penting, oleh karena itu pemain harus bisa menguasai cara melakukan pukulan backhand tenis meja dengan baik dan berbagai variasi agar dapat mengatur serangan. Sikap dan cara yang benar dalam memukul backhand tenis meja yaitu posisi siap, kedua kaki terbuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, badan sedikit condong ke depan, pandangan ke arah bola, tangan siap untuk memukul bola dengan membentuk siku 90 derajat. Gerakan memukul segera dilakukan setelah bola mencapai titik tertinggi dalam pantulan. Selanjutnya, pada pukulan terakhir, tangan yang memukul tidak menjulur jauh tetapi berhenti dengan membentuk sudut siku 90 derajat. Berat badan beralih pada kaki sebelah kiri. Ini contoh gambar pukulan backhand. Selanjutnya, perhatikan kesalahan yang sering terjadi ketika pukulan backhand, yaitu sikap badan kaku, langkah footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerakan lanjut. Yang berikutnya, keterampilan gerak pukulan lurus atau drive stroke. Pukulan lurus yang keras dengan gerakan tangan bebas, yang hasil pukulan ini bola akan melayang dengan kecepatan tinggi. Pukulan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu forehand drive dan backhand drive. Pukulan ini dapat dilakukan melalui gerakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam posisi siap, kedua kaki dibuka lebih lebar dari bahu, tangan pukul membentuk sudut 190 derajat. Yang berikutnya, begitu bola datang, bed digerakkan ke atas lengan, bantuan gerakan siku dari 160 derajat menjadi 90 derajat. Kemudian bola dipukul pada saat bola mencapai titik tertinggi pantulan. Ini contoh gambar untuk pukulan lurus atau pukulan drive. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi ketika pukulan lurus, yaitu sikap badan kaku, langkah kaki footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, pukulan kurang kuat, pukulan tidak lurus, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Baik, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini melalui video pembelajaran. Terima kasih atas perhatian. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.